2023. Penetapan kelulusan peserta didik dari Sekolah Menengah Negeri 1 Fakfak tahun pelajaran 2022. Iya, Bu, menengah atas harusnya. Dia sekolah menengah saja. 324 nama siswa, rombongan belajar, keterangan. Kok bodoh sekali. Kalau menengah saja, dia Agatha menengah Cornelio Nigrom Kailuhu, Bahasa 1, lulus. Ahmad Yusril Iribaram, Bahasa 1, lulus. Aslia Enda Kiliwo, Bahasa 1, lulus. Jirwati Fatihan Rimosan, Bahasa 1, lulus. Emmanuel Angga Putra Payangan, Bahasa 1, lulus. Feldi Hans Gilbert Renyaan, Bahasa 1, lulus. Franciscus Arik Rohrohmana, Bahasa 1, lulus. Gabriel Homba, Bahasa 1, lulus. Ian Yosef Bernard Kranawama, Bahasa 1, lulus. Intan Elsa Inwasef, Bahasa 1, lulus. Joshua Ravelino Renyaan, Bahasa 1, lulus. Lukas Kabes, Bahasa 1, lulus. Marius Paulus Uweubun, Bahasa 1, lulus. Marta Vera Intan Tuturop, Bahasa 1, lulus. Matilda Justina Deda, Bahasa 1, lulus. Max Leonard Adopak, Bahasa 1, lulus. Muhammad Sofian Rengen, Bahasa 1, lulus. Muhammad Ardiansyah Nur Albar, Bahasa 1, lulus. Naftali Weripang, Bahasa 1, lulus. Nurul Zanah Serkanasa, Bahasa 1, lulus. Paulus Aprilio Welan, Bahasa 1, lulus. Ricky Mei Rega Saputra, Bahasa 1, lulus. Said Ginuni, Bahasa 1, lulus. Sukma Ayu Enong, Bahasa 1, lulus. Tedrick Muri, Bahasa 1, lulus. Teresia Fadelia Mitan, Bahasa 1, lulus. Yakobus Nehemia Homer, Bahasa 1, lulus. Yongki Danang Watlitir, Bahasa 1, lulus. Abin Marpaung, Bahasa 2, lulus. Afrizal Rengen, Bahasa 2, lulus. Al-Fatir Mukhtar Nur, Bahasa 2, lulus. Alfonso Mandalawania, Bahasa 2, lulus. Asri Tetroman, Bahasa 2, lulus. Kelvin Hendrik Roland Herietrenggi, Bahasa 2, lulus. Eko Fahmi Haryadi Sabah, Bahasa 2, lulus. Fadli Rengen, Bahasa 2, lulus. Ibnu Faiz Ramdhani Walati, Bahasa 2, lulus. Ikram Fauries, Bahasa 2, lulus. Julfita Maulana Rumakamar, Bahasa 2, lulus. Junita Belavia Katalani, Bahasa 2, lulus. Kamarudin Siwan, Bahasa 2, lulus. Melan Safitri Kelian, Bahasa 2, lulus. Muhammad Alfian Kadir, Bahasa 2, lulus. Muhammad Rizal Rengen, Bahasa 2, lulus. Nova Amanda Rahmawati, Bahasa 2, lulus. Nurbayani Kuman, Bahasa 2, lulus. Putri Nirmala, Bahasa 2, lulus. Rafika Weripi, Bahasa 2, lulus. Rifki Abdizal Demianusuli, Bahasa 2, lulus. Rohmat Gunawan Sabah, Bahasa 2, lulus. Ruhul Mutmaina Patipi, Bahasa 2, lulus. Sarfia, Bahasa 2, lulus. Siti Nur Wetipo, Bahasa 2, lulus. Syamsul Antoni, Bahasa 2, lulus. Tri Wulandari Rumain, Bahasa 2, lulus. Wahana M. Badrun, Bahasa 2, lulus. Wahyu Adnan, Bahasa 2, lulus. Yeni Ambarwati, Bahasa 2, lulus. Aji Wahidin Temong Mere, IPS 1, lulus. Adventina Hegemur, IPS 1, lulus. Amar Khalid Al-Zubaidi, IPS 1, lulus.
Andri Hamid Napitupulu, IPS 1, lulus. Apriana Yusila, IPS 1, lulus. Arfandi Ginoni, IPS 1, lulus. Awin Sarman, IPS 1, lulus. Bambang Irawan Bau, IPS 1, lulus. Bergita Emelneta Ginuni, IPS 1, lulus. Bernarda Marlina S. Reli, IPS 1, lulus. Charles Mario Fawawan, IPS 1, lulus. David John Ler, IPS 1, lulus. Devayo Agustino Riquelme Berwatuarin, IPS 1, lulus. Dinda Yunitasari, IPS 1, lulus. Emmanuel Tunyanan, IPS 1, lulus. Philip Oscar Kabes, IPS 1, lulus. Vika Kabes, IPS 1, lulus. Franciscus Apria Betaubun, IPS 1, tidak lulus. Fridelon Amatus Gredengo, IPS 1, lulus. Hamid Taruma, IPS 1, lulus. Kamarudin Romau, IPS 1, lulus. Clemencius Nanavesi, IPS 1, lulus. Margareta Lucia Rapar, IPS 1, lulus. Marta Tutorok, IPS 1, lulus. Muhammad Dun Patiran, IPS 1, lulus. Muhammad Fauzan Endiarsyah Tarigan, IPS 1, lulus. Nurlia Sumartono, IPS 1, lulus. Pinky Bai, IPS 1, lulus. Raden Fahri Hasanusi, IPS 1, lulus. Rizbi Syah Putra, IPS 1, lulus. Sadakiah, IPS 1, lulus. Valencia Yovita Yermogoin, IPS 1, lulus. Yohanes Alexandro, IPS 1, lulus. Yonatan John Patiran, IPS 1, lulus. Ahmad Samawi Maswatu, IPS 2, lulus. Anggi L. Rahangmetan, IPS 2, lulus. Anggun Ladahlan Rengen, IPS 2, lulus. Ansel Rikyon Wagab, IPS 2, lulus. Arin Sherina Zain, IPS 2, lulus. Ayu Dwintasari Saifuddin, IPS 2, lulus. Febrian Ogobue, IPS 2, lulus. Feven Milka Saweng, IPS 2, lulus. Fikmal Said Al-Anantawali, IPS 2, lulus. Hamkia Batigin, IPS 2, lulus. Hetreda Kabes, IPS 2, tidak lulus. Isnur Rizal Robo, IPS 2, lulus. Joan Naomi Iglesia Tuasela, IPS 2, lulus. La Arjuna, IPS 2, lulus. Marta Tonhindong, IPS 2, lulus. Michelle Sophia Inggamer, IPS 2, lulus. Moh Syaifuddin Doni Dani, IPS 2, lulus. Sebagian baru kepuana Putri Keliolan, IPS 2, lulus. Nando Kelvin Bahbar, IPS 2, lulus. Nasa Sapri Gorina, IPS 2, lulus. Nur Hadi Wagab, IPS 2, lulus. Papua Rocky Deres, IPS 2, lulus. Uji Rengen, IPS 2, lulus. Radit Rengen, IPS 2, lulus. Rahmat Mauriski Reasa, IPS 2, lulus. Rifai Dwi Arya Ambo, IPS 2, lulus. Said Arsipelu, IPS 2, lulus. Said Firdaus Hindom, IPS 2, lulus. Waode Natasha Putri Baus, IPS 2, lulus. Anis Naufal Temong Mere, IPS 3, lulus. Aprilia Frolain P. Hindong, IPS 3, lulus. Arlan Bumbro, IPS 3, lulus. Asrul Sampulawa, IPS 3, lulus. Bernard Hindong, IPS 3, lulus. Cezi Valerian Salampesi, IPS 3, lulus. David Christo Petra Immanuel Ramandi, IPS 3, lulus. Elvira Fitria, IPS 3, lulus. Erhan Bastian, IPS 3, lulus. Faturrahman Rengen, IPS 3, lulus. Fauzi Fahri Rengen, IPS 3, lulus.
Gani Namudat IPS 3 lulus. Gisbert Fotodogea IPS 3 lulus. Hertin Virginia Wandosa IPS 3 lulus. Librian Octavia Ivonipati IPS 3 lulus. Lili Mariati Paus IPS 3 lulus. Lulu Istiqomah IPS 3 lulus. Merlin Oce Kaninggai IPS 3 lulus. Muhfarhan A IPS 3 lulus. Pius Hambardi Ben Bungyanan IPS 3 lulus. Raka Aris Zulkifli IPS 3 lulus. Rian Maulana Bau IPS 3 lulus. Richard Naumensen Kambu IPS 3 lulus. Salima Tusafa Temong Mere IPS 3 lulus. Salomina Nadia Hindom IPS 3 lulus. Siti Fatimah IPS 3 lulus. Suharini Bahamba IPS 3 lulus. Tidora Kabes IPS 3 lulus. Yulia Wahyuni Mariam Biar Pruga IPS 3 lulus. Al-Farif Pelu IPS 4 lulus. Arlan Saputra IPS 4 lulus. Khairul Akbar IPS 4 lulus. Krabenum Ramses Erens Baransano IPS 4 lulus. Heindro Patrick Meturan IPS 4 lulus. Julian Claudio Rafael Aninam IPS 4 lulus. Jusman Fadli Bau IPS 4 lulus. Maria Tonhindom IPS 4 lulus. Marcel L.K. Rahangiar IPS 4 lulus. Merlin Iba IPS 4 lulus. Michelle Valerie Titalei IPS 4 lulus. Nabila Astrid Rusli IPS 4 lulus. Nandito Giovanno Watimuri IPS 4 lulus. Naldo Kainama IPS 4 lulus. Normi Afiunda Virgiansi IPS 4 lulus. Octavia Ramadayanti Pasolong IPS 4 lulus. Putri Sintamin Rohmadani Regan IPS 4 lulus. Rafael T IPS 4 lulus. Ricardo Novendi Aboda IPS 4 lulus. Rivaldo Paulus Patiran IPS 4 lulus. Ruli Mohmiangga IPS 4 tidak lulus. Sahadian Hindom IPS 4 lulus. Samir Iha IPS 4 lulus. Sarona Aflianti Hindom IPS 4 lulus. Simon Kelvin Rahayaan IPS 4 lulus. Siti Vanisha Serkanasa IPS 4 lulus. Sumarni Lasamadi IPS 4 lulus. Umar Atomuri IPS 4 lulus. Yunus Ansal Biar Pruga IPS 4 lulus. Agnes Cecilia Rahangmetan MIPA 1 lulus. Agustin Prajapti Rosaria Barmasi MIPA 1 lulus. Alexandro Nugroho Awal MIPA 1 lulus. Andreas Kabrahanubun MIPA 1 lulus. Anissa Delvi Temorubun MIPA 1 lulus. Aprilia Yewo Floresita Nau MIPA 1 lulus. Christian Alfonso Matwan MIPA 1 lulus. Christian Yulianto Tiong Manibui MIPA 1 lulus. Christine Natalia Semunya MIPA 1 lulus. Dodi Kristianto Seleng MIPA 1 lulus. Fredly Doni Satsui Tubun MIPA 1 lulus. Gladys Lydia Maria Sulu MIPA 1 lulus. Haikal Ferdiansyah Bayu A MIPA 1 lulus. Hedwig Marife MIPA 1 lulus. Heidi Indira Uswanas MIPA 1 lulus. Indra Mahendra Tangdi Liling MIPA 1 lulus. Joseph Tonce Januarian MIPA 1 lulus. Lawrence Nggu MIPA 1 lulus. Michelle Anggriani Letsoin MIPA 1 lulus. Marcelino Rafael Karams MIPA 1 lulus. Mariana Ramadhani Siahaan MIPA 1 lulus. Marianus Insen Alior MIPA 1 lulus. Meilani Noven Welerubun MIPA 1 lulus. Michelle Filda Gloria Mambraku MIPA 1 lulus. Nabila Isma Ramadhani MIPA 1 lulus. Natasha Saputri Tanggahma MIPA 1 lulus. Nasmi Laila Fatika Suhairi MIPA 1 lulus. Nur Charlin Agesti Arwan MIPA 1 lulus.
Paula Basilia Mediatrix Renwarin MIPA 1 lulus. Priscilia Lausiana Putri MIPA 1 lulus. Rinaldi Claudius Bergmans MIPA 1 lulus. Rosalinda Paulina Tutorot MIPA 1 lulus. Sergio Alexander Siang Leuk MIPA 1 lulus. Teresa Hilda MIPA 1 lulus. Tresia Martina Patiran MIPA 1 lulus. Feni Romauli Fanghoi MIPA 1 lulus. Fildi Wijaya Uswanas MIPA 1 lulus. Yosafat Seva de la Strada Kelanit MIPA 1 lulus. Abdul Ghaffar Syahril Weripi MIPA 2 lulus. Apnan Ermatan MIPA 2 lulus. Adelia Husnaini Wali MIPA 2 lulus. Adelina Gracia Wow MIPA 2 lulus. Aisyah Ismayanti Jana MIPA 2 lulus. Andre Omega Patiawan MIPA 2 lulus. Anindi Mauladi Mustafa MIPA 2 lulus. Alhamdulillah. Syukur nih Ya Allah. Daniel Alhamdulillah. Eduardo Karams MIPA 2 lulus. Desta Tripandu Laksana MIPA 2 lulus. Dwi Wahid Saputra MIPA 2 lulus. Evelyn Yiska Hindom MIPA 2 lulus. Esther Tiurlinda Homer MIPA 2 lulus. Fajar Setiawan Liasa MIPA 2 lulus. Fridelon Immanuel Hansel Hindom MIPA 2 lulus. Jessica Sri Saila Rewang MIPA 2 lulus. Johnry J. Collins Romer MIPA 2 lulus. Julianti Wayan Puja MIPA 2 lulus. Lensha Marcella Kapasiang MIPA 2 lulus. Marsalina Bahba MIPA 2 lulus. Mikael Harit Epa Proditus Oru MIPA 2 lulus. Michelle Abisak Shalom Titar Sole MIPA 2 lulus. Milawati Gabes MIPA 2 lulus. Mufti Refiki Uswanas MIPA 2 lulus. Muhammad Tosar Amiuddin Manarai MIPA 2 lulus. Muhammad Taufik Arafah MIPA 2 lulus. Novianti Wulandari Pongbunga MIPA 2 lulus. Nur Isra Hanifah Rengen MIPA 2 lulus. Priska Rivelin Angelina Rompas MIPA 2 lulus. Putri Yulia Rahpiana Namudat MIPA 2 lulus. Rian Salong Sasimin MIPA 2 lulus. Seviana Otika Agustina Bertawair MIPA 2 lulus. Siti Amina Rengen MIPA 2 lulus. Siti Jauhara Uswanas MIPA 2 lulus. Vio Nadila Ramadan MIPA 2 lulus. Weli Kabes MIPA 2 lulus. Yayan Alfatrian Duhrian Syahruslan MIPA 2 lulus. Aiska Fitri Fairana Fuad MIPA 3 lulus. Alivia Saraswati Kadzan MIPA 3 lulus. Ananda Nova Jitmau MIPA 3 lulus. Aprilia Anastasia Matwear MIPA 3 lulus. Argianti Wahdania Rue MIPA 3 lulus. Batseba Melan Masnifit MIPA 3 lulus. Claura Aprilia Laku Pais MIPA 3 tidak lulus. Danielo Akbar Alvaro Lita Ai MIPA 3 lulus. Elizabeth Merauga MIPA 3 lulus. Elston Jonathan Pasaribu MIPA 3 lulus. Emiati Sengan MIPA 3 lulus. Fadia Sudia Rengen MIPA 3 lulus. Febrianti Pakendek MIPA 3 lulus. Gottfried Apriano Marlisa MIPA 3 lulus. Hafiza Buarada MIPA 3 lulus. Hanisa Kapaur MIPA 3 lulus. Indrianti Mulandari MIPA 3 lulus. Intan Astuti Rengen MIPA 3 lulus. Irvin Abraham Nathanael Hasiholan Sipayung MIPA 3 lulus. Marcel Dev Leonovna MIPA 3 lulus. Muhammad Fadli MIPA 3 lulus. Nabila MIPA 3 lulus. Putra John Theo Wamsiwor MIPA 3 lulus. Putri Barokah Patiran MIPA 3 lulus. Rolando Brilian Parera MIPA 3 lulus. Selviana Yawan MIPA 3 lulus. Siti Nur Aisyah Rumoning MIPA 3 lulus. Wadina MIPA 3 lulus. Wanurul Jeddah Hasana MIPA 3 lulus. Yul Asril Sampe MIPA 3 lulus. Yuan Zalfa Tanggahma MIPA 3 lulus. Aderival B MIPA 4 lulus. Adinda Nur Febriani Lajumali MIPA 4 lulus. Arifah Alfianti MIPA 4 lulus. Aiswarya Miftahul Kairilah Ramli MIPA 4 lulus.
Alisa Musdalifah Iksan, MIPA 4 lulus. Anggun Rahmadani Dagomes, MIPA 4 lulus. Aprilia Nabila Karaeng, MIPA 4 lulus. Ariel Afrizal Rubianto, MIPA 4 lulus. Ariska Dewi, MIPA 4 lulus. Dinda Jihan Firdayani, MIPA 4 lulus. Eli Stefani Hindom, MIPA 4 tidak lulus. Elvira Anggun Safitri, MIPA 4 lulus. Fadli Firmansyah, MIPA 4 lulus. Farhan Dwi Fitra Fardana, MIPA 4 lulus. Farhan Iksan Bonai, MIPA 4 lulus. Firda Aulia Salsabila, MIPA 4 lulus. Graciano Alvin Somnai Kubun, MIPA 4 lulus. Gratia Florancia Roromana, MIPA 4 lulus. Hutriana Agnes Werusi Burdam, MIPA 4 lulus. Jihan Afifa Susanto, MIPA 4 lulus. Julfikar Fatamasya, MIPA 4 lulus. Lani Al-Hidayah Kaninggai, MIPA 4 lulus. Leoni Rahmawati Patimbang, MIPA 4 lulus. Metroxylon Papuanov Kaisari Shiali Shenko Kabes, MIPA 4 lulus. Michelle Trivena Tresma De Fretes, MIPA 4 lulus. Muhammad Gandhi Priyono, MIPA 4 lulus. Muhammad Faisal Tahir, MIPA 4 lulus. Muhammad Jurais, MIPA 4 lulus. Mustaqim Sabtu Hussein Karangkusi, MIPA 4 lulus. Richard Wills Randalembang, MIPA 4 lulus. Rifda Intania, MIPA 4 lulus. Riswandi, MIPA 4 lulus. Sarifana Mudat, MIPA 4 lulus. Sulastri Indira Putri Hamid, MIPA 4 lulus. Tesanika Astria, MIPA 4 lulus. Vici, MIPA 4 lulus. Yosua Efraim Sampe, MIPA 4 lulus. Zainal Abidin Wasaraka, MIPA 4 lulus. Zain Yunike Zendrato, MIPA 4 lulus. Catatan juga dapat dilihat pada website sekolah pada link smansa.ffpabar.sch.id. Ditetapkan di Fakfak tanggal 5 Mei 2023. Kepala SMA Negeri 1 Fakfak Moh Nasar Musaad SPD MPD. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat dan selamat pagi. Pendengar, segera kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, di antaranya Presiden Jokowi Jumat kemarin meninjau kondisi pasar Natar di Lampung Selatan serta kondisi jalan di Provinsi Lampung. Masyarakat dihimbau tidak khawatir atau panik dengan perubahan cuaca di Biak. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Mei 2023. Bersama saya Rizka Desiantra. Pendengar, sebelum kita simak informasi yang sudah disiapkan reporter Radio Republik Indonesia, kita ikuti dulu berita-berita yang sudah terjadi hingga kemarin malam. Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Ambon akhirnya menjatuhkan hukuman pidana terhadap mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD dengan hukuman 5 tahun penjara serta dibebankan membayar denda sebesar 400 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Selaku Kepala Dinas Kota Sorong, Papua Barat Daya, Onemus Asem mengungkapkan bahwa warga Kota Sorong
yang sudah terdata di kependudukan catatan sipil tidak dapat pindah wilayah lagi sampai pemilu selesai kecuali pindah alamat domisili di kota yang sama. Pelatihan pendampingan simulasi dapur umum lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Sepapua digelar di Dermaga XBMJ Biak Nufor, dihadiri Bupati Biak, Wakil Ketua DPRD, TNI Polri, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Jumat 5 Mei 2023, melalui pelatihan ini sebanyak 39 peserta dari BPBD di 8 kabupaten serta instansi yang terlibat diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tupoksi serta membangun sinergitas dengan stakeholder terkait yang tangguh, teruji, dan profesional. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan reporter Radio Republik Indonesia. Diawali dari informasi mengenai Presiden Jokowi Jumat kemarin meninjau kondisi pasar Natar di Lampung Selatan serta kondisi jalan di Provinsi Lampung. Informasi selengkapnya akan disampaikan Agung Ghazaldi. Didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, dan Bupati Lampung Selatan Nanang Hermanto, Presiden RI Joko Widodo Jumat pagi menyapa warga di Pasar Natar dan para pedagang yang sedang beraktivitas. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias masyarakat yang berebut hendak bersalaman. Dalam kesempatan itu, Presiden juga membagikan paket sembako dan kaos. Seusai melihat kondisi ketersediaan dan harga pangan di pasar tersebut, Presiden mengatakan harga bahan pokok di Pasar Natar relatif stabil bahkan cenderung murah. Seperti telur dijual dengan harga Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 per kilogram, dan cabai yang harganya hanya Rp20.000 per kilogram. Kondisi ini jika mampu dipertahankan menurut Jokowi akan dapat menurunkan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Presiden Jokowi mengingatkan agar pasokan bahan-bahan pokok ini jangan sampai berkurang untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, infrastruktur jalan yang baik juga akan sangat berpengaruh menurunkan biaya logistik. Cabai sangat murah, bukan murah, sangat murah sekali. Murah, Pak. Berapa, Pak? Terlalu murah, Pak, Rp20.000. Terlalu murah sekali harga cabai. Bawang merah harganya juga baik. Bawang putih juga baik, Rp30.000. Saya kira kalau harga bisa kita turunkan terus, inflasi semakin menurun. Inilah saya kira yang kita harapkan, pasokan banyak, stabilitas harga bisa dikendalikan, dan rakyat daya belinya akan meningkat. Ya contoh telur, asal pasokannya cukup, pasokannya melimpah, ya harga pasti turun. Cabai, produksinya melimpah, artinya pasokannya melimpah, harganya pasti turun. Kuncinya di situ, jangan sampai pasokannya kurang. Ya, oleh sebab itu pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Selain melihat tingkat inflasi di Lampung, kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung kali ini juga untuk melihat kondisi jalan-jalan di Lampung yang rusak, seperti di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Presiden, jalan-jalan rusak yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran, secepatnya akan diambil alih oleh Kementerian PUPR, terutama yang kondisinya rusak parah. Agung Ghazaldi melaporkan. Pendengar, masyarakat dihimbau tidak khawatir atau panik dengan perubahan cuaca di Biak. Selengkapnya Devi Parangan melaporkan. Kalau menurut saya, cuaca di Biak sekarang tuh tidak terlalu stabil. Kenapa saya bilang tidak stabil? Karena kayak macam panas pagi yang biasanya tong nikmati tuh, tiba-tiba untuk bulan ini tuh saya rasa panas sekali. Apalagi kalau masuk siang jam 12 itu panasnya minta ampun. Tapi kalau macam misalnya sudah dari situ sampai masuk malam jam-jam 8 ke atas, itu tiba-tiba langsung cuacanya lebih dingin lagi. Menurut saya cuaca di Biak hari ini panas sekali dan sangat membantu untuk kita yang lagi mencuci. Menurut saya cuaca di Biak saya lihat berawan ya, tidak panas dan tidak
terjadi hujan. Menurut saya cuaca di Biak Numfor belakangan ini cukup panas ya, dari biasa. Kondisi cuaca beberapa waktu belakangan yang terjadi di wilayah Biak Numfor menuai beragam komentar masyarakat. Menanggapi hal ini, Prakirawan BMKG Biak Ari Sofyan Sauri mengatakan, secara umum dinamika cuaca di Biak dipengaruhi ENSO, El Nino Southern Oscillation. Fenomena El Nino diperkirakan melanda Indonesia tahun ini. Kondisi El Nino umumnya memberikan dampak berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia dan berpotensi menimbulkan kekeringan meteorologis. Namun Ari menjelaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan fenomena El Nino karena Biak Numfor masuk dalam non-zona musim. Diprediksi menurut banyak model dan juga prediksi BMKG pun kita akan menghadapi El Nino. Jadi di tahun yang sama kita langsung El Nino gitu. Itu kan salah satu dampak perubahan iklim yang kita dapat rasakan. Namun kita juga tidak perlu terlalu khawatir dengan adanya El Nino karena Biak ini secara klimatologi adalah masuk ke dalam non-zona musim, di mana Biak ini dapat jadi hujan sepanjang tahun dengan curah hujannya itu secara klimatologis setiap bulannya berada di 100 di atas 150 mm, yang mana batas musim hujan ini adalah 150 mm yang terjadi pada jangka waktu tertentu. Nah, namun untuk Biak ini sepanjang tahun di atas 150 mm. Ditambahkan Ari, dengan adanya fenomena El Nino justru dapat menambah potensi ikan yang lebih banyak di sekitaran perairan Biak. Bahkan dengan adanya El Nino, karena suhu muka lautnya itu cenderung akan lebih menurun dibandingkan normalnya, itu dapat menambah potensi ikan yang lebih banyak di perairan Biak, karena ketika suhu lautnya itu lebih rendah, maka klorofil di wilayah laut itu meningkat sehingga akan menambah potensi banyaknya ikan di wilayah Biak dan sekitarnya. Terkait kondisi cuaca di Kabupaten Biak Numfor, Ari menyarankan warga mengupdate informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG Biak sehingga tidak terpengaruh banyaknya isu hoax yang beredar sehingga tidak menimbulkan kepanikan atau keresahan masyarakat. Pendengar, investasi Genting Oil memberikan harapan bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Laporan selengkapnya akan disampaikan Lan Litibi. Namanya BP Genting Oil, terus apa lagi? Orang ini kan susah sekali kalau kita mau terus seperti begini, nah kan gitu ya. Proposal tadi ya begituan lah. Setelah kita duduk tadi dari Genting Oil, ternyata ada beberapa yang kita dapat yang sangat penting. Pertemuan antara pemerintah daerah dengan Genting Oil sebagai wujud keseriusan investor untuk menanamkan modal di Provinsi Papua Barat dalam rangka membangun industri dan membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Provinsi Papua Barat. Demikian pernyataan penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI, usai melakukan pertemuan bersama Genting Oil dan para pimpinan perangkat daerah serta perwakilan Forkopimda Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Manokwari kemarin. Dikatakan kehadiran pemerintah dimaksud untuk memediasi dan kolaborasi semua hal yang berkaitan dengan kondusivitas kepentingan para pihak yang akan menanamkan modal di tanah Papua, khususnya di Papua Barat. Terkait dengan itu, kata Waterpau, dengan hadirnya investor berinvestasi akan ada perputaran modal di daerah. Untuk itu perlu didorong agar lebih maju, terutama komitmen perusahaan dalam memajukan pendidikan, kesehatan sosial, dan bidang-bidang lain termasuk tenaga kerja. Hal itu yang biasa menjadi permintaan pemerintah kepada perusahaan yang beroperasi di daerah. Dan juga kehadiran pemerintah di sini untuk memediasi, mengkolaborasi semua hal yang berkaitan dengan kepentingan kondusivitas para pihak menanamkan modal mereka dalam investasi di tanah Papua. Tanpa investasi kita tidak akan pernah bisa hengkang dari kehidupan kita yang akan meningkat. Karena dengan investasi artinya ada modal yang berputar, ada kehidupan yang akan didorong untuk lebih maju. Apalagi tadi kan dijelaskan tentang bagaimana komitmen daripada perusahaan untuk memajukan pendidikan, kesehatan, dan sosialnya. Melalui pertemuan itu, Gubernur Papua Barat berharap kepada masyarakat untuk dapat membuka diri mendukung investasi di daerah sebab manfaat dari dibukanya perusahaan dapat memberikan dampak